Tentang apa? Loa ya? Iya, malam ini kita mau ngomongin tentang loa. Loa. Kan eh, dari Mas Herwan dulu deh tentang loa itu maksudnya apa Mas Herwan? Tentang loanya Mas Herwan. Oke, jadi mungkin Loa yang saya pahami agak beda ya dengan yang Hmm. Om Toyo pahami mungkin. Karena sebelumnya juga kita udah pernah sedikit diskusi atau sharing masalah ini ya. Hmm. Tentang bagaimana eh, kekuatan pikiran Hmm. Hmm. atau Hmm. kekuatan rasa gitu ya. Kan basicnya saya di kekuatan rasa. Hmm. Kedengeran, kedengeran. Ya, kedengaran. Bagus. Jadi begini, kalau kalau menurut kalau seingat saya kemarin kan kalau pemahamannya Om Toyo segala sesuatu itu bisa mewujud ya kan Hmm. atau bermanifestasi kalau kita yakin. Benar ya? Hmm. 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 Benar. Itu kalau menurut Om Toyo kan. Nah, Hmm. sedangkan kalau menurut saya itu loanya nggak beda. Bedanya di mana? Bedanya apapun yang kita pikirkan atau rasakan dengan keyakinan atau tidak yakin gitu, itu sudah akan terprogram atau termanifestasi. Itu kalau menurut saya. Kalau wangi saya, menurut gitu. Karena apa? Karena ini dalam sistem penciptaan atau sistem program diri Hmm. kita, ya kan? Kan badan kita ini ibaratnya punya gelombang, ya, Hmm. gelombang vibrasi, gitu ya. Hmm. Gelombang vibrasi ini eh, mengandung apa unsur penciptaan, gitu. Hmm. Unsur penciptaan itu tadi memanifestasikan apa yang kita pikirkan atau rasakan Hmm. menjadi kenyataan, entah dengan keyakinan atau tidak. Hmm. Itu kalau menurut saya. Kalau Hmm. misalnya beda juga nggak apa-apa, kan kita kan masih harus sama ya. Kan Hmm. kita bisa tukar pikiran. Iya. Ya, karena buktinya juga udah banyak kok di luaran itu. Contohnya kayak Hmm. orang bikin lagu atau nyanyi lagu. Hmm. Perhatiin, itu kejadian loh di kehidupan. Itu Hmm. kan itu kan bukan dengan keyakinan, tapi dengan memang penghayatan. Hmm. Itu aja sih gambaran dari lawa yang saya paham. Jadi Nah, loanya lebih alami ya, lebih alami lebih gitu. alami. Nah, Kalau tapi misalnya kalau gimana? masuk keinginan, misalnya gimana? Misalnya eh, sebut aja takdirnya kita akan kaya ya, Mm, takdirnya ini kan alaminya nih. Iya, Tapi kita kan tidak tahu kan, kita iya. tidak tahu kan. Lalu kita berusaha, kita berusaha nih, berusaha pengen kaya gitu. Lalu Mm. bagaimana kita mengetahui bahwa ketika kita berusaha, kita juga tahu takdir kita tuh kaya gitu. Eh, Gambaran takdir ini yang mesti dipahami lagi. Jadi Hmm. kalau menurut saya, takdir itu kan ibarat mangkok. Mangkok atau piring lah. Kan yang namanya mangkok atau piring itu kan beragam ukuran, Hmm. ya kan? Nah, jadi contohnya gini, bisa saja orang itu dia istilahnya memanifestasikan uang, tapi Hmm. kadarnya pasti beda-beda, gitu. Iya Nggak akan benar. sama kan? Karena apa? Mangkoknya beda gitu. Oh. Gitu aja gitu. Jadi pengertian kaya di sini apa ya? Nggak mutlak lah ibaratnya. Jadi kan tergantung Hmm. kapasitas gitu. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Kadar rezeki tiap orang kan beda-beda. Iya, iya. Meskipun umpama sama-sama belajar atau training, ikut training-training, Hmm. ya sabda-sabda uang, Hmm. gitu. Ibaratnya seperti itu. Bahasa saya pengkadaran. Itu nyambung dengan ilustrasi gambar yang saya share tadi sore. Yang sufi Ah, itu ya. Sufi itu. Jadi itu kan eh, lebih ke agak mendalam ya tentang bagaimana penciptaan atau pengkadaran, penjatahan lah bahasa umum. Hmm. Nasib dan takdir kita. Mangkok saya, ibaratnya gambarnya begini. Mangkok takdir saya dengan Om Toyo kan gini. Nasib itu Beda. sama. Oh. Nah, nasib itu yang membawa kita pada takdir. Jadi umpama kita ditakdirkan punya banyak uang, kaya, nasib itu yang akan mengarahkan. Nah, kita Hmm. akan dipertemukan dengan vibrasi-vibrasi orang kaya, ya kan? Kayak
misalnya jutawan itu gitu. Hmm. Itu gambarannya. Ini kalau kita bahas masalah materi. Nah, ilmu juga Hmm. sama. Ilmu juga sama. Itu kan ada kadar atau takdirnya. Mungkin Om Toyo punya wawasan akan keilmuan yang lebih luas dari saya. Hmm. Dengan itu kita bisa sharing-sharing. Oh, ini Mungkin, ada pertanyaan nih Mas di oke, chat Mas. oke, oke, oke. Bisa kelihatan nggak Mas pertanyaannya Mas? Ya, mana sih? Oh iya, chat. Aku mikirin terus baju merah putih dan tiap ketemu di jalan udah ada Hmm. dada pasti bahagia. Tapi kok belum datang ya? Akhirnya jadi gitu ya kapan? Oke, jadi ini yang siapa? Mbak Tias ya. Ya, berarti ya. Ini yang Mbak Tias lakukan ini namanya proses manifestasi. Hmm. Bener, ini caranya sih udah bener. Tapi jangan dipikirin, gitu aja. Oh. Jangan dipikirin, jangan dipertanyakan. Alir aja, alir aja. Jadi nggak usah kok nggak ada ternyata. Itu malah ngeblok. Gitu. Hmm. Gitu. Iya, jadi ya biasa alir, nggak usah dipikirin. Jadi seolah-olah itu sudah ada dalam hidup kita. Hmm. Gitu. Itu aja tips dari saya sih. Tapi apakah ada jaminan bahwa Gimana? kalau tidak dipikirin bakal mendapat Mas? Apakah Saya ada kan jaminan disuruh kalau misalnya melakukan seperti yang Mas Herwan bilang itu akan mendapatkan? elah gimana sih? Cek Eh, gimana? Cek. nah, ini ada lanjutannya nih Mas. Kayak kayak gimana? Di chat Mas, di chat. Dari Tuhan atau terkait bawangan karma kepada kita dari kamar karma leluhur. Em, bisa ya nyambung, bisa, Hmm. bisa. Kalau menurut saya, kalau menurut saya Hmm. nasib atau takdir itu dari Tuhan atau terkait bawangan karma. Jadi begini, kalau menurut ajaran yang saya yakini ya agama ya kita maaf nih, jadi kan Tuhan itu punya yang namanya sunatullah. Sunatullah itu sistem yang berlaku di alam semesta. Ya, sistem kehidupan, contohnya apa? Sebab akibat. Gitu. Nah, udah berarti kan sebab akibat itu gimana? Kalau kita menanam kebaikan, itu pasti akan memetik kebaikan juga, gitu kan? Nah, karma itu tadi masuknya ke sana, gitu, Hmm. ke sunatullah. Gitu. Nah, di samping itu, di samping sunatullah, Allah itu, Tuhan itu ya punya yang namanya rahmat. Kalau bahasa Hmm. Islamnya rahmat. Nah, rahmat ini yang bisa bikin memberikan yang namanya kompensasi lah. Hmm. Kompensasi pada seseorang itu apakah dia akan bisa apa namanya bisa dapat karma atau bisa putus sama sekali itu tergantung bagaimana rahmat Tuhan. Nah ini lebih pribadi lagi. Hmm. Bagaimana kita membangun hubungan yang lebih interpersonal dengan Tuhan. Hmm. Gitu. Jadi kalau orang udah dapat rahmat antara dia dapat keringanan atau malah diampuni sama sekali itu bisa. Atau malah dia nerima karma tapi dia ikhlas gitu. Hmm. Itu kalau dirahmati. Nah, gambarannya seperti itu kan. Begitu kurang lebih Mbak. Iya. Nah, ini lanjut lagi nih Mas. Ada pertanyaan dari Tias lagi nih. Jadi Om Toyo nanya, oke. Barangkali Om Toyo mau komen atau nambahin boleh dengan Pak Oh, Ferdian. oh, Kan sharing ya. Ini nggak boleh, apa-apa. boleh, boleh. Yang mana ya? Terserah mau yang loa atau yang Oke. ini nasib takdir. eh saya masih agak kabur sih soal law-nya Mas Herwan sih. Eh
karena kan pengalaman ya, pengalamannya beda-beda ya. Maksudnya Heeh. Mas Hewan kan ketemu satu pengalaman yang sudah Mas Hewan buktikan sendiri dan itu bisa gitu. Kalau sementara saya kan percaya bahwa kerejekian itu hasil olahan. Kalau saya hasil olahan sebenarnya mungkin sama kali, cuma sisinya beda aja ya. Sama, sama aja sebenarnya. Iya, Di saya juga ada rezeki itu olahan. iya, Contoh ikhtiar, ya. Contoh berusaha, iya. itu kan olahan. Sebenarnya mungkin Berdoa sama sih. sama. Iya, kayak gitu. Lalu Heeh. kalau melihat pertanyaan yang Tias nih, yang terakhir ya, eh, Betul nih, rahmat itu rezeki diberikan kepada siapa? buat Apa siapa? hanya orang Gitu. soleh? Enggak. Kalau saya sih beranggapan enggak. Kalau kita bicara Tuhan ya, Tuhan tuh kasih rahmat yang sama lah pada setiap orang gitu. Cuma ya Ya, itu, cuma mangkoknya itu, kalau misalnya pakai istilah Mas Erwan ya, iya makom. mangkoknya maksudnya Makom. eh, ada orang yang misalnya dikasih kerejekian tapi tidak tahu diri misalnya, Heeh. misalnya kayak gitu, cenderung untuk menghambur-hamburkan apa yang dia punya dan seperti kayak satu sesuatu yang tidak bisa dia jaga dengan baik gitu. Karena ada banyak kasus orang kaya yang menjadi miskin itu ada banyak karena kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Eh, Iya. itu aja dia sudah tidak baik, masih dikasih rahmat sama Tuhan. Beratnya gitu. Tuhan itu bahkan memberikan rahmat kepada orang-orang yang kita pikir nggak pantas gitu. Tapi Iya, Tuhan iya, kasih rahmat juga buat mereka gitu. iya. Benar. Lalu s- eh, s- eh, ada kalau saya sih tetap melihat ada beberapa ya mungkin kelihatannya gray area ya Mas. Gray area abu-abu gitu. Misalnya rezeki saya tuh cuma 5 juta gitu. Ini saya juga tahu sebenarnya rezeki saya cuma 5 juta. Tapi saya tahu bagaimana meningkatkan supaya lebih gitu. Tanpa mengurangi tanpa mengurangi hukumnya itu. Gaji saya tetap 5 juta, tetap gaji saya 5 juta. Cuma saya bisa bisa apa? Bisa mendapatkan lebih tanpa tanpa melanggar aturan gitulah. Nah, salah satu contohnya dengan beramal. Salah satu contohnya. Jadi rezeki saya 5 juta nih. Saya amalin 10% misalnya buat siapa-siapa gitu. Iya. Nah, itu nanti saya akan dapat tambahan rezeki tanpa tanpa merusak rezeki saya gitu yang sudah seharusnya. Itu saya percaya juga sih sama itu sih. Sama ada beberapa kalau saya lihat nih eh, kadang kalau Sabtu itu di rumah kita itu di lingkungan kita biasanya ada petugas yang bersihin tuh Mas, bersih jalanan tuh. Tugas Iya. orange, Iya. bersihin jalanan. Nah, kalau Sabtu dia nggak datang emang libur. Nah, itu saya manfaatkan itu. Jadi kalau Sabtu tuh saya nyapu jalanan aja, Oh, ya dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas. iya, iya. Tapi ternyata setelah saya lihat lagi, terus saya lihat lebih dalam, ternyata ada karma positif dengan itu, Iya. dengan apa, dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi memang saya melihat tetap ada banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan rezeki kita gitu. Iya, Ada betul. tanpa tanpa harus inilah, tanpa harus merusak takdir buat kita Iya. gitu. Jadi gambarannya gini, umpama mangkok itu kan kadarnya 100%, kadar fullnya 100%, tiap orang Hmm, kan sama. Nah, presentasinya nanti akan beda lagi antara pembagiannya misalnya 70/30 misalnya atau enam hmm, puluh per hmm, 40 gitu kan. hmm, Nah, gambarannya begini, seumpama Om Toyo diberikan kelebihan di materi. Nah, hmm, materinya lebih banyak daripada eh, selain materi apa ilmu. Misalkan hmm, hmm, orang yang gambarnya gini, orang yang kadar ilmunya biasa-biasa aja cenderung materinya lebih banyak daripada yang ilmunya tinggi gitu. hmm. Itu Makanya saya rumusannya ya. jadi
yang namanya kadar atau takdir itu tetap ukurannya hanya beda kondisi gitu. Hmm. Kadang-kadang umpama kadar takdir saya, kadar rezeki saya umpama 60-40. Pada satu kondisi 60 saya di materi lebih banyak. Materi saya 60%, 40%-nya di segi keilmuan. Nah, besok pagi berubah lagi gitu. Suatu ketika saya berada Ya. di 40% keilmuan, 60% materi. Itu aja berubah-ubah. Nah, perubahan-perubahan itu namanya nasib gitu loh. Gambaran Hmm. paham nggak? Ya, ya, Analoginya ya. kayak gitu. Ngerti-ngerti. Nah, jadi yang namanya jatah, kadar itu nggak berubah, yang berubah hanya kondisinya. Hmm. Hmm. Itu kalau menurut gambaran saya Hmm. gitu. Jadi kalau umpama nyapu jalan itu tadi gambaran untuk merubah Oh. kondisi tadi. Mungkin Om Toyo nyapu jalanan bantuin Pak Oren tadi untuk Ya. niatnya apa nih? Untuk melebihkan materi kah? Enggak. Atau Enggak niat apa-apa. nah iya. Enggak Nah, niat apa-apa. umpama diniatin bisa, nggak diniatin Iya. juga bisa, Iya. begitu kan? Bener ya? Entah nanti di Iya. balasan daripada itu nanti bisa di keilmuan yang makin dalam atau Hmm. rezeki materi yang lebih tambah banyak. Hmm. Nah, gambarannya kayak gitu. Kurang lebih menurut saya. Iya, iya. Ini ada tanggapan lagi nih Mas dari Tias nih. Heeh. Soal rahmat tadi sudah paham ya. Jadi gambarannya rahmat itu Allah itu atau Tuhan itu kan memberikan anugerah itu pada manusia semuanya sama rata. Nah itu kembali pada diri kita lagi dalam menanggapi atau menerima rahmat itu tadi. Kalau kalau dalam Islam bisa kita terpencil, ketika kita bisa bersyukur dengan baik ya, rahmat atau nikmat Tuhan itu namanya karunia. Hmm. Nikmat tandanya gini, nikmat itu akan ditambah-tambah terus. Nikmatnya ditambah, nikmat syukur maksudnya. Ya, nikmat syukur itu ditambah, itu namanya dapat karomah. Tapi kalau kebalikan ya, yang kata Om Toyo tadi dia malah makin gak tahu diri, ya kan? Dibikin kayak tapi malah sombong. Nah, kalau di Islam namanya istidroj. Jadi dia diangkat tinggi-tinggi, dimuliakan dulu, baru dijatuhin gubrak. Hmm. Sebenarnya seperti itu. Contohnya apa? Maaf ya. Koruptor. Nah, benar nggak? Ya, gambarannya kurang lebih ya secara umum yang bisa kita pahami. Kayak gitu. Kemudian dapat jabatan tinggi, ya kan? Tapi kok malah paham sendiri. Nah, ini apalagi pertanyaannya? Dulu aku percaya you attract what you think. Sekarang aku percaya you attract what you are. Boleh. Siapa diri kita? Nah, nah, betul. Ini saya setuju nih Pak Tia. Hmm. Jadi ibaratnya ini nyambungnya ke memantaskan diri. Benar nggak? Benar juga. Ini nyambung dengan loa juga. Kita menarik hal yang memang worth it dengan kita. Gambarnya kayak gitu ya. Siapa diri kita? Iya. Tapi Tias udah buktikan sendiri juga ya Tias ya. Bahwa apa yang Tias bilang ini benar gitu. Hmm, iya, benar. Pakai berusaha semua. Nah, jadi ini gambaran secara umumnya doa dan usaha. Iya. Bagaimana sih menempatkannya gitu? Apakah barengan? Hmm. Doa duluan atau usaha duluan? Nah, jadi kalau saya kasih analogi, umpama kita makan, kita mau makan. Yang namanya mau makan pasti ada hidangannya dulu. Hmm. Hmm. Ada hidangannya dulu, baru kita bisa makan. Nah, kalau belum ada Hmm. hidangan, apa yang mau dimakan? Gitu. Iya. Ya. Nah, Iya benar. yang namanya peran doa dan usaha itu seperti itu. Jadi ibaratnya kita berdoa, itu membuka peluang, membuka jalan, mengundang hidangan itu untuk datang. Sebelum kita berusaha, kita makan. Gambarnya kayak gitu. Iya kalau di Kristen itu ora et laborans. Iya, itu. Bekerja sambil berdoa atau terbalik Nah, berdoa sambil bekerja. iya. Jadi harus ada actionnya gitu. Action juga. Benar, Hmm. iya. Yang namanya pengen kenyang ya makan, masa makanan dipelototin. Ya, Ya, kan gitu. Ada action di fisik kita juga. Jenis make jenis memantaskan memantaskan diri. diri ya. Benar, benar. Mas,
Kunci. Hmm. Jadi saya setuju itu. Maksudnya loa itu sebenarnya memantaskan diri ya. Kita gimana pun tidak bisa tanpa usaha. Nah, kembali lagi Pak Toyo mungkin pernah ingat cerita saya Pak ya. Hmm. Pernah ingat nggak yang saya pernah cerita malam-malam itu? Hmm. Jadi di kala itu memang sudah diibaratkan dead end Pak. Jalan buntu sudah. Di mana saya sudah tidak menemukan pekerjaan, Hmm. tidak ada yang bisa membantu waktu itu, saudara, baik dari saudara, teman, tidak ada yang bisa. Yang hanya kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Hmm. Nah, jadi kita belum tahu yang namanya loa waktu itu, belum tahu sih. Cuman kalau Hmm. kita bilang sekarang loa itu kan ada yang bilang sama saja dengan berdoa, katanya seperti itu. Jadi di pikiran kita ini harus apa ya istilahnya, selain positif, dan kita juga apa ya istilahnya, memang membutuhkan betul-betul gitu loh. Maksudnya jalan keluar untuk suatu masalah. Nah, itu di saya sempat menjadi timbul pertanyaan tuh begini. Apakah itu dinamakan kebetulan ataukah memang doa yang istilahnya menembus langit lah, katakanlah gitu, atau apakah juga eh, semacam apa ya? Karena ada, saya lihat di salah satu YouTube itu bilang ada jalur namanya loa itu tanpa berusaha, tapi bisa ada bantuan tuh ada gitu loh. Nah, kalau seperti itu gimana? Kalau kira-kira dengan kasus saya seperti saya yang saya alami itu kira-kira gimana? Apakah itu kebetulan ataukah uh, apa ya? Ibaratnya doa yang karena sering apa ya, mungkin satu hari mungkin berapa berapa kali lah berdoanya, ataukah memang kekuatan pikiran kita yang bisa, kan dikatakan manusia ini powerfulnya di pikiran gitu loh. Apakah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Om Toyo dulu boleh jawab dulu kan? Monggo. Wah, saya nggak nyimak ya. Nggak nyimak. Enggak. Tadi katanya soal ini di kebetulan. Saya tadi nangkepnya kebetulan Eh, katanya. Soal jadi memang kebetulan. ada beberapa rumusan doa yang akan terkabul, Pak. Ada beberapa ya. Salah satunya adalah seperti Ahok itu. Ingat kan yang dia bilang kan, ketika dia dijahati, lalu dia bilang, saya akan buktikan kalian akan dipermalukan. Gitu. Itu terjadi. Jadi saat-saat genting lah gitu, saat-saat memang genting. Lalu salah satu doa yang cukup manjur juga adalah pada saat kita berdoa sambil menangis, Pak. Maksudnya ini tidak didramakan menangis ya, tapi karena segala sesuatu lalu akhirnya kita berdoa tapi sambil menangis. Nah, itu biasanya salah satu doa yang mampu menyentuh Tuhan lah gitu, mampu menyentuh Dia untuk membantu kita gitu. Eh, Lalu kalau yang ketiga ini dari sisi yang lain, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita hidup, Dia menyertakan juga rezeki di dalamnya supaya kita bisa bertahan hidup. Saya percaya itu juga sih. Jadi semakin yakin kita bahwa Tuhan pasti akan memberikan rezeki, maka ibaratnya nanti kalau digabungkan dengan keilmuan kita, dengan keyakinan kita, jadi kita bekerjanya lebih semangat kayak gitu, Pak.
Oke, mungkin dari Mas Erwan. Waduh. Mas Irwan. Silakan Mas Irwan. Oke, jadi soal tadi ya, kalau doa terkabul itu banyak faktor. Itu mau dilihat secara sisi agama bisa, tentang kedekatan dengan Tuhan, atau memang secara umum. Jadi manusia itu gambarannya, ya, tiap jengkal tubuhnya itu apa namanya, memancarkan suatu vibrasi. Vibrasi ini yang punya kekuatan daya cipta, gitu, gambarannya. Ini paling enggak katanya mentor saya yang ngajarin ini loh, dia kan mencoba untuk mengajarkan pemahaman yang tidak menyentuh keyakinan ya, secara umum aja gitu, secara universal semesta. Jadi faktor yang disebut kebetulan itu tadi, ya, doa terkabul atau mujur lah ibaratnya. Terus ada orang yang kesannya nggak banyak gerak, banyak usaha, tapi kok apa ya? Tapi kok ini ya mujur atau enggak setiap keinginannya itu terkabul, gitu kan. Terus dia bisa terhindar dari kesulitan atau bala atau sebaliknya. Ya. Itu juga pengaruh daripada karma. Jadi yang faktor penentu doa itu terkabul bisa secara pribadi kita berdoa dengan sengaja kita memohon ke depan, atau memang pengaruh dari jalinan karma itu tadi, karma perbuatan kita setiap hari gitu kan, ya itu pengaruh. Jadi, tiap jalinan perbuatan kita tiap hari itu kita akan memetik dari hasil perbuatan kita baik atau buruk. Jadi apa yang kita tanam sekarang itu nanti ke depannya akan kita petik baik atau buruk. Itu wujudnya, bentuknya itu bisa berupa kebetulan-kebetulan yang di luar nalar. Itu kalau bicara dari sisi kebetulan. Apapun yang kita apa yang disebut kebetulan itu sebenarnya juga ada jalinan sebab akibat. Nah, kalau dari sisi agama, keyakinan, ya mungkin ya saya setuju juga dengan kata-kata Okto tadi, tentang bagaimana cara kita berdoa, mendekatkan diri, entah bersujud, nangis, mengalah, atau dengan feel-feel tertentu yang memang klik dengan rasa Tuhan. Lagu sederhana ya, kurang lebih ya. Oke, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi berarti kalau ada orang ngomong hanya mengandalkan manusia ini karena kekuatan pikiran itu berarti omong kosong ya. Karena semua pasti ada peran dari yang maha kuasa sendiri ya. Karena tidak mungkin dong. Masa kita ini istilahnya apa ya? Ya makhluk yang paling sempurna memang diberi kuasa untuk di bumi ini apa istilahnya untuk apa ya untuk memakai apa yang ada di ini tapi kan kita tidak berkuasa atas semesta ini kan maksudnya kan tidak mungkin dengan hanya dengan kekuatan pikiran saja kita itu bisa apa menggapai sesuatu itu kan kayaknya omong kosong ya kan gitu ya. Sebenarnya istilah kekuatan pikiran itu kan, nah bedanya pikiran dengan hati gimana Pak? Bisa Eh, ini Pak, gambarannya nih, saya kasih kasih ini kita buat kita ini ya renungan bersama. Bedanya kekuatan pikiran dan kekuatan hati itu gimana? Menurut Pak Terian sama Om Toyo. kalau kekuatan, Bedanya ya, Hah? silakan Pak. Silakan tanya aja Wis. Saya bingung Pak maksudnya Enggak, bedanya enggak. kekuatan kekuatan pikiran dan kekuatan hati bedanya. Atau mungkin pertanyaannya salah nih. Oke, jadi saya kasih kasus dulu, kasih contoh kasus dulu. Oke, jadi kan Ya, ya. kalau menurut teorinya lo atau teori apapun itu yang memanifestasikan materi gitu kan, itu katanya sih kekuatan pikiran atau kekuatan fokus Betul, gitu betul, ya, betul, ya kan, fokus kan. betul, Tapi betul. di suatu ketika gitu, ada kasus di mana orang itu hanya ngerentek tanpa fokus kejadian. Itu kalau saya bilang sih kekuatan hati, kekuatan rasa.
Saya lebih Nah, condong yang hati, Pak. apa? Lebih condong yang hati kalau saya. Karena hati itu kalau Hati. kayak ada bilang tadi Mas Eman bilang ngertek ya, kertekan hati kan. Ngeretek, ngeretek, Ah, seret gitu. Cuma nggak ya kelintas, jadi seret gitu. Jadi, iya ya. secara kan kertekan hati ini kan tidak bisa direncanakan dan tidak kan munculnya kan tiba-tiba. Setahu saya loh ya. Itu Ya, semacam ya. peringatan atau apa untuk memastikan apa yang kita lakukan itu benar atau gimana nah itu kan itu lebih 100% saya lebih percaya itu cuman memang munculnya tidak bisa diduga tidak bisa direncanakan tidak bisa diatur gitu loh maksudnya gimana ya gitu loh ya tiba-tiba aja tek gitu Iya, loh iya. Cuman sasrip gitu ya. ya betul itu saya Iya. lebih percaya kekuatan hati kalau pikiran sih kadang-kadang tuh masih karena kita melihat secara kadang-kadang logika juga. Masa bisa? Kadang-kadang tadi kan bilang kalau luar karena nggak bisa jangan dipikir dilepaskan itu kalau nggak kalau dipikir nanti akan terjadi cancel katanya. Lagi mana nggak cancel kadang-kadang mata kita dan kita mengalami keadaan di dunia ini juga kadang-kadang kan kalau ruwet ya ruwet lah nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi di sisi lain dilematis ya. Kekuatan pikiran, fokus, tapi juga mikirin. Jadi mencipta sekaligus meng-cancel kadang-kadang. Dilemanya pikiran itu. Ya, itu makanya ada teknik-teknik tertentu yang memang lo itu bisa cara main itu. Nah, kalau soal teknik itu saya bisa di channel saya yang tadi saya share itu, yang katanya buku Doraemon, itu metode scripting namanya. Terus, jadi metode scripting itu ibaratnya gini, kan kita kalau zaman dulu itu orang kan biasa kalau curhat di diary kan, merupakan unek-unek gitu, pokoknya curhat gitu kan. Nah, kita bisa tumpahkan dulu unek-unek kita apa, itu realita kenyataan yang kita alami, kemudian kita balik. Gitu. Umpama saya kesel nih begini-begini karena dia orang menyebalkan, saya kesel begini-begini. Udah, saya. Setelah itu kita balik. Kesel lawan kesel apa? Bahagia. Saya bahagia. Setelah menulis kebalikan dari unek-unek itu tadi, kita baca secara teratur pagi itu gambarannya, teknik scripting. Hanya Pak Erwan. Cek. Halo. Kedengeran Mas. Ya, halo. Oke. Ada yang nanya Bang Mas Herwan tuh di chat. Iya, iya. Tanya Pak Erwan, jadi lebih fokus kekuatan pikiran, kekuatan perasaan. Gimana cara menyelaraskan keduanya. Jadi, pikiran saya, saya perasaan. Nah, ini memang tantangan yang lo tuh seperti itu. Terus, terus berproses, saya batik, hmm, iya. Oke, jadi mungkin saya cuma bisa ngasih tips. Ya, ini kan kalau udah kayak gini kan praktek ya. Sampai satu.
Mana Mas? Bentar, bentar. Hmm. Ini sambil saya tulis juga. Oh, kasih Oke. tahu juga. Jadi begitu. Tips kilatan solving sampah Hmm. pemetasan. Pertama, tarik nafas yang dalam dari hidung. Kita heningkan gitu. Heningkan pikiran dan badan sampai hari. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Terus, hembuskan putus-putus lewat hidung juga. Atau lewat hidung atau lewat mulut ya. Cara putus-putus. Itu tips singkat solving sampah badan. Khawatir karena Oh, ya baca ya. oh suaranya kurang jelas Mas. Cek, cek, kedengaran. Halo, terus saya sambil tulis. Itu dari tradisi apa ya Mas? Pelatihannya Mas? Itu dari eh, Mahabharata. Oh, Tipsnya Bima. Iya, mm-mm. Bima Sena tahu kan? Ya tahu. Jadi kan ceritanya Bima itu kedengeran nggak di suara saya? Kedengeran? Oke, jadi suatu ketika Bima itu digoda bertemu dengan seorang putri yang cantik. Nah, yang namanya laki-laki normal pasti itu dong terpancing hasrat. Tapi kemudian dia langsung entah gimana caranya dia langsung menemukan teknik itu, teknik meditasi kilat. Jadi kayak tarik nafas yang dalam gitu, dihembuskan putus-putus lewat hidung juga lewat itu saya coba itu ternyata bener bisa gitu. Hmm. Sejarahnya seperti itu. Iya, cobain aja. Nah, kalau udah kalau udah tenang pikiran, nah udah langsung ngelola aja. Kan kuncinya Hmm. relax. Kuncinya sebenarnya relax. Oh iya. Menselaraskan pikiran dengan perasaan itu relax. Aja. Kuncinya tenang. Ya kan makanya ada latihan meditasi itu kan biar pikiran hati selaras. Kan? Kalau udah selaras, nah kata di agama Islam kun fayakun, udah selesai. Iya. Iya, jadi nggak ada pertentangan ada pikiran dan hati. Gitu. Oh, ya ini coba saya simpulin ya Mas Herwan ke Tias dan Pak Terian nih. Iya. Jadi tadi Mas Herwan bilang salah satu teknik yang udah dia tulis juga nih untuk membersihkan sampah-sampah batin itu
adalah dengan menarik nafas yang dalam dari hidung, lalu dihembuskan perlahan-lahan tapi diputus-putus. Iya, jadi seperti ini. Iya, dilepasnya tuh diputus. Jadi, Tarik baru bunyinya gitu kalau alat mulut ya. nah gitu. Jadi nafasnya tuh memang dibikin direm-rem lah supaya lebih pendek gitu. Iya, betul. Nah, direm-rem lalu kemudian kan tapi ini mesti praktek dulu nih Tia sama Pak Terian. Jadi harus Iya, praktek dulu pada saat misalnya emosi sedang menggelembung atau merasa merasa galau. diri penuh dengan kekotoran, itu bisa mencoba teknik ini, ditarik, Iya, kemudian dilepas, tapi dipecah-pecah, bukan iya, satu tarikan nafas, tapi dipecah dikit, pecah, pecah, pecah. iya, betul, betul. Nah gitu. Nah lalu diharapkan ya dengan latihan itu, atau setelah mempraktikkan itu kan batin menjadi lebih tenang, dan bersama batin yang lebih tenang itu lebih wujud, Nah, betul. lebih wujud. Jadi apa yang kita eh, inginkan kali ya, atau apa yang kita Mm-mm. niatkan itu bisa lebih wujud. Lebih cepat, lebih mudah Ya, karena sudah selaras, ya. Terjadi iya sudah keselarasan. selaras. Jadi kuncinya pikiran, hati selaras. Maksudnya pikiran tenang, Iya. hati tenang, pikiran tenang gitu. Nah, iya. Kalau lebih santai malah cepat wujudnya. Mm-mm. Jadi semakin kita santai, semakin wujud. Nah, Itu iya. kira-kira Pak Terian dan Mm-mm. Yes, gitu. Mm-mm. Betul. Pak Terian dan Tias ada tanggapan? Oh ya, yang mesti dicoba dulu sih emang. Ya, coba aja. Coba Ya, aja. mesti dicoba dulu. Ya, saya Tuh. pernah itu sih, ibaratnya bukan putus-putus seperti itu. Cuman maksudnya narik napas yang dalam, ditahan, Hmm. dilepasnya pelan-pelan, Oh ya itu. pelan gitu. Nah, itu ada banyak, ya bisa juga sih saya percaya gitu karena secara Hmm. otomatis detak jantung akan lebih Lambat. lambat. Hmm. Ya, betul itu memang. Memang sih itu. Kan lebih lambat ya memang. Memang kalau lebih lambat, eh jadi nafas lebih panjang atau nafas lebih lambat sih. Sebenarnya kondisinya sama sih. Maksudnya saya ingat pada saat saya gembira, nafas saya lebih panjang. Nafas saya lebih panjang. Iya. Pada saat gembira ya. Hmm. Pada saat sedih itu nafasnya pendek banget. Pendek banget. Jadi, tapi kadang-kadang jadi ada nafas panjang, nafas pendek, dan nafas cepat. Nah, nafas cepat itu Iya. biasanya pada saat situasi hati kacau biasanya. Situasi hati dan pikiran kacau, jadi nafasnya cepat. Nah, itu mesti dipotong-potong. Kalau menurut teknik yang Mas Herman tadi, mesti Iya. dipotong-potong supaya apa? Supaya Dipecah nafas lah ibaratnya. ya dipecah. Iya. Jadi Dipecah. dipecah supaya jadi lebih normal, lebih cepat normal sih. Iya. Lebih cepat normal. Memang itu saya yakin pada saat latihan itu jauh lebih berat kalau kita misalnya lagi emosi atau apa ya, jauh lebih berat. Tapi seiring waktu bukan tidak bisa sih, pasti bisa Iya. seiring waktu. Kalau menurut ceritanya itu gunanya untuk meredam birahi dan amarah. Ya kan? Ah, Dua itu kan satu ini ya setali. Birahi dan amarah itu kan setali wah, gitu. Jadi bro kayak dalam kasus Bima Sena itu tadi kan melihat perempuan cantik yang itu oh, dirasakan wah ini waktu kalau dia kalau dihubungkan sama materi dewasa juga bisa sih Mas. iya benar benar saya tahu nyambungnya kemana Iya, gitu. mudah-mudahan Pak Tarian tahu nih kodenya nih.
Benar. Tahu lah Pak, saya Pak. Udah tahu ya. Udah tahu Saya ya. belum tahu, saya di bawah 17 Pak. Gitu. Jadi kalau bisa mengendalikan nafas, Iya. durasinya bisa lebih panjang, Pak. Iya. Mengendalikan nafas. Ya, tahu Iya, Pak. Itu teknik pernapasan ya. Paham iya. saya Pak. Iya. Itu Bima begitu ya. Itu kalau Arjuna yang dapat mati gebet itu. Iya. Itu Arjuna, wah cewek cantik gebet Arjuna. Bima sih. Bima beda ceritanya. Fokus dia. Bima Pandawa. Bima Pandawa. Kalau itu malah dibilang nafas itu prana, Mas. Prana. Energi. Ini Jadi nafas itu energi. Kalau kita bisa mengelola nafas kita, maka kita bisa ya. mengelola hidup kita. Iya. Filosofinya di situ. Kemarin ada disinggung sama Mbak Agatha itu soal prana. Bolak-balik. Iya, iya. Prana. Iya. Ya dia udah tinggi juga itu, Mas. Soal Yes. prana ya. Prana itu kalau kata saya sih ada singkatannya. Apa tuh, Mas? Pengelolaan rasanya nafas. Prana. Wih, Ya kan? keren. Bikin Iya, singkatan. memang dikelola, Mas. Jadi di balik Nafasnya nafas itu dikelola. mengandung energi. Hmm. Gitu. Tapi memang ya pada saat kita sedang terharu, sedang ada dalam perasaan hikmat, kalau ngomongin nafas nih, emang beda nafasnya dengan kalau kita lagi sedih, lagi takut, lagi gimana gitu. Beda emang. Iya. Nah, itu kalau kita bisa menjaga nafas kita, menjaga dalam arti memaintenance nafas kita memang bisa jadi lebih sehat memang. Iya. Contoh bagaimana kita mengatur supaya nafas kita lebih panjang, Iya. supaya nafas kita lebih lambat. Jadi nafas panjang dan lambat. Nafas panjang dan lambat. Wah, luar biasa itu. Iya. Gitu. Nah, sekarang Hmm? teknik loa ini kan tadi kita sudah membahas. Nah, sekarang apakah loa ini ibaratnya jalur cepatnya, jalur cepat manifestasinya ini supaya datang lebih cepat. Apakah Bapak-Bapak ada pengalaman dengan apakah bisa dengan suatu keilmuan? Banget tuh, Mas. Teknik lah, Kan teknik loa gitu. teknik kan loa ini ibaratnya tadi lah kayak Tias punya lah. Oh gitu. Contohnya kayak yang Tias punya, Tias itu pingin Pajero. Dan kita sadar kita harus memantaskan diri dulu. Oke, dengan Hmm. bekerja dan oke. Iya. Apakah bisa ada tidak jalur bukan maksudnya pingin nyerobot atau maksudnya cepet-cepetan apa bukan maksudnya apa apakah Iya. mungkin gitu loh ada Oh, jalur akses dengan keilmuan tertentu gitu loh. oh gitu. Jadi ini kan nyambungnya ke teknik, teknik mempercepat manifestasi, itu maksudnya Pak. Manifestasi lah. Hmm, jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau menurut pengalaman saya ngelola itu malah ini ya. Kalau kalau saya amat itu yang kejadian itu yang malah saya nggak pikir, saya lepas gitu. Atau gini, kita membuat suatu recording rekaman, gitu. Kayak metode scripting gitu loh. Kita kan tulis misalnya pengen apa,
kita baca sambil kita rekam terus kita dengerin. Kalau saya amati dengan metode mendengarkan ini malah lebih cepat ya. Gitu Pak. Pak Toya nanti tolong dibantu itu Pak. Kurang dengar saya Pak. Ya ini anu kali headset nih ini Headsetnya ya. sambil saya tulis Oke. Ditulis tuh Pak. di manifestasi. Pakai rumusan karma juga bisa sebenarnya Pak. Jadi itu sama, tapi ini lain sisi kali ya. Misalnya kita mau beli TV kan ada macam-macam tuh Pak. Nah, ada TV murah, ada TV mahal, ada TV bagus gitu. Misalnya kita mau beli TV Sony, itu kita lihat harganya kan Pak ya. Harganya sekian misalnya. Nah, itu adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan TV Sony itu. Itu juga bisa kita ini dengan karma gitu. Jadi misalnya kita ingin Pajero misalnya. Ini Pajero lebih mudah. Kita ingin Pajero, kita tahu harganya segini. Lalu kira-kira kalau kita melakukan sesuatu, lalu kita dibayar harga segitu itu kita mesti melakukan apa? Nah, misalnya kita buat karma nih, buat karma. Nah, karma itu kan ada nilainya tuh Pak. Ada nilai kan, ada jenis karma yang biasa, ada karma yang lebih baik, ada karma yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu kalau kita tahu itu bagaimana menghitungnya bisa itu Pak. Bisa. Itu salah satu metode sih. Tapi masalahnya adalah kalau pakai karma, kalau kita bisa mendapatkan hal-hal yang duniawi ya, kenapa nggak kita pakai buat hal-hal yang rohani? Gitu sih. Kalau dengan metode karma gitu. Cara Nah, nilainya gimana Pak? misalnya gini, misalnya contoh. Kalau Bapak senyum itu kan ada karma baik tuh Pak. Kalau Bapak senyum sama orang ya, itu ada karma baik. Tapi ada nggak yang lebih baik daripada senyuman yang bisa kita lakukan buat orang lain? Nah, kalau kita bisa tahu itu ntar nilai karmanya lebih besar tuh Pak. Jadi ada kebaikan yang biasa, ada kebaikan yang lebih besar, ada kebaikan yang sangat besar. Kayak gitu. Tapi kita emang ini sih apa mesti klarifikasi dengan pengalaman sendiri ya. Nah ini Mas Herman itu. Metode audio ditulis dulu apa yang menjadi keyakinan kita, lalu kita baca dan rekam lalu didengerin. Nah ya ini ada dari bawah sadar ya Mas ya kalau kayak gini ya. Iya, programming bawah sadar. Hmm. Ini saya Yang bagi teknik nulisnya gimana? hmm, scripting ya. Jadi ditulis apa yang Bapak mau, tapi lebih baik sih dibuat doa sih, kayak semacam harapan ya, harapan ya. Misalnya contohnya begini Pak Terian, Tuhan tolong bantu saya untuk mencapai ini gitu. Direkam gitu, direkam semacam kelayakan pribadi lah, misalnya kayak semacam janji. Jadi dimodifikasi Pak, Bapak tulis apa yang Bapak inginkan, minta tolong sama Tuhan bantu, lalu semacam pada saat perekaman itu semacam janji-janji yang bisa kita berikan supaya kita bisa mencapai itu. Misalnya saya akan bekerja keras setiap hari, saya akan ini, saya akan ini. Itu kalau direkam nanti akan menjadi langkah kerja kita untuk mencapai itu gitu. Nah, itu pakai Hearts juga bisa. Kalau pakai Hearts itu lebih dalam lagi sih. Semacam kayak
kita yang tidak mampu dimampukan gitu. Ya repot ya Pak ya. Saya tulis juga deh nih modifikasi nih. Iya, saya juga pernah dengar itu ada yang gini katanya. Ibaratnya apa itu afirmasinya itu dengan kan biasanya kan saya bersyukur, Hmm. berterima kasih kan gitu. Ini saya kemarin tuh ada yang baru itu gini, melihat satu benda gitu ya atau apalah yang kita pingin Iya. Heeh. terus dia itu bilang gini, andai kata, andai kata Tuhan aku bisa memiliki itu. Tapi udah cukup gitu nih, udah gak usah dipikir. Seneng hatiku gitu kan. Ah gitu kayak gitu-gitu loh. Ada gitu katanya. Oh Gak tahu iya. sih. Itu harus dibalik Pak. Harus dibalik. Itu kan masih unek-unek kan. Masih unek-unek. Yang Mas Herwan tulis ini bagus nih Pak. Jadi dikeluarin dulu, Oh, unek-unek ya. dikeluarin. Lalu kalau udah semua, baru dibalik. Dibaliknya dengan ucapan terima kasih. Jadi Oh, terima iya, iya. kasih sudah datang mobil Pajero impian saya terparkir di garasi. Jadi Iya, dibalik iya. Pak. Nah yang direkam itu yang terakhir. Hmm, Yang direkam yang terakhir, jangan yang pertama. Yang hmm. direkam yang terakhir. Nah terus tambahan lagi dari Mas Herwan nih. Didengerinnya tuh teratur. Misalnya sehari 2 kali atau 3 kali ya Mas ya. Iya, Jadi betul. teratur. Teratur supaya kita bisa mengendapkan itu. Hmm, betul. Kalau lagi pagi, ya, entah lagi ngopi, lagi ngemil, lagi nonton film, Hmm. ya itu kan tips-tips tambahan. Atau sebelum tidur. Hmm. Hmm. Atau ada juga rumus begini, 369. Jadi pagi pagi hari 3 kali, siang hari jam 12 6 kali, sore hari atau petang 9 kali. 369. Nah, Hmm. itu juga bisa dicoba tuh Pak Tarian. Eh, 369 itu. 3 kali di pagi hari. Ntar saya tulis. Sore atau petang atau malam. Tidur. Nah, jadi ini katanya apa ya? Kunci ya. Kunci manifestasi semesta itu 369 tuh. Nah, Kalau di ini ini agak nyeleneh sih. Saya pernah dengar juga itu begini. Tapi saya tidak menyarankan untuk diikuti sih. Ini saya dapat dari pernah ikut suatu eh, multi level marketing. Iya. Yang saya tahu kalau kita itu ibaratnya ini gini, dia pakai pakai semacam apa ya, seperti tabur tuai gitu loh. hmm. Nah, pemahaman saya selama ini kalau kita itu ingin, misalnya ingin dapatkan duit ya, ya kita harus sedekah.
Pemahaman saya seperti itu. Tapi di MLM ini itu nggak gitu. Dia bilang, kamu kalau mau dapat duit, ya kamu joinlah MLM ini. Nah, terus kita bertanya, lah kalau nggak ada duitnya, ya hutanglah. Lah, hutang kan kebebanan. Ya justru itu. Kamu kebebanan, kamu akan mengeluarkan semua kemampuanmu untuk membayar hutang itu. Waduh, cilaka saya pikir. Jadi orang diajarin hutang, terus mentokkan, kan ibarat kalau kita hutang, kita kan pasti kejepit dong gimana caranya harus bisa bayar kan gitu. Nah itu katanya di saat-saat itu manusia itu akan keluar kemampuan yang ibaratnya apa ya, eh, yang terpendam lah. Oh, Ya the saya power of pikir kepepet ya. the power Hmm. of kepepet. Nah saya pikir iya kalau semua bisa, kalau nggak bisa tahu-taunya malah nanti disomasi, diapain, mati dah saya pikir gitu. Iya. Ya, eh, jadi saya cerita sedikit nih Mas. Iya. Jadi pada intinya semua metode itu benar. Iya. Yang membedakan adalah akhirnya. Iya, betul. Akhirnya, jadi pada saat kita menjalankan metode itu ada beberapa kalimat penutup lah. Gitu. Hmm. Jadi ceritanya saya belajar tentang salah satu keilmuan dari Salomon. Salomon itu Sulaiman. Iya. Jadi kenapa kenapa seakan-akan kok dia selalu dapat restu dari apapun yang dia lakukan gitu. Jadi ternyata dari metodenya dia itu pada saat akhir itu dia mengucapkan nama-nama Tuhan. Iya. Nah, saya tidak tahu Mas Mas Aaron pernah dengar apa enggak. Iya, betul. Jadi misalnya kita berdoa nih, kita berdoa atau kita bermunajat ya, Iya. bermunajat atau apapun gitu. Lalu pada saat akhir itu kita menyebut nama-nama Tuhan, Iya. nama-nama Tuhan. Hmm. Jadi seakan-akan kita meminta restu dari Tuhan gitu. Nah, jadi yang saya pelajari itu kita dapat mantra, cuma nama-nama Tuhan pada saat zaman itu, zaman Salomo itu. Oh, Jadi penyebutan nama-nama Tuhannya beda dengan sekarang. iya. Gitu. Itu saya coba, emang itu jadi booster sih. Kelihatannya doanya biasa gitu ya. Hmm. Tapi begitu diakhiri dengan nama-nama Tuhan itu, jadi mantep itu. Sebenarnya yang bikin nama Tuhan itu manusia-manusia juga sebenarnya. Iya, Orang-orang iya, tercerahkan. benar. Ya kan? Oh, Hmm. iya, Jadi orang-orang tercerahkan itu kan untuk inspirasi nama-namanya. Jadi kalau di kesufian itu, di ilmu sufian tadi, itu gambarannya disifati. Tuhan itu disifati. Misalnya, maaf ya, Om Toyo gendut misalnya kan. Baru dijulukin apa? Pak Gendut misalnya. Nah, itu Tuhan itu iya, seperti itu. Tuhan itu ibaratnya, ya kan ini kan cuma contoh ya, analogi iya, memudahkan paham. Jadi Tuhan itu maha perkasa karena apa? Karena melihat alam semesta ini, kebesaran alam iya, semesta ini agung ya, kelihatannya kan agung, indah, besar. Gitu kan. Nah, terus iya, terciptalah kalam Allahu Akbar. Tuh. Itu entah siapa yang ngarang ya pertama kali itu. iya, Tapi pola keilmuannya seperti itu rumusnya. Merumuskan nama Tuhan. Dan yang bikin nama Tuhan punya keramat, mukjizat itu adalah kekuatan rohaninya orang tercerahkan iya, itu. Ya, iya, benar ya. Gambarannya kan seperti itu. Seumpama orang umpama ngawur gitu ya, ngasih nama ngaco misalnya apa si gendut itu, tapi kalau hatinya itu berenergi ya, rohaninya berenergi, julukan itu tadi pun punya power, punya iya, keramat. Gitu.
gedut gedut gedut, misalnya, maaf ya, negara Hmm. barat. Jadi yang ibaratnya apa ya, inisiasi ya, namanya Iya, istilahnya inisiasi gitu. Inisiasi ini energi seseorang terterapkan hmm, sebalik atau di dalam sebuah materi atau nama. iya, So, poinnya kan di situ. iya. Oh, ini pertemuan pertama yang luar biasa ini. Ahmad Dhani yang murah, ada Iya. jenggotnya lagi dicukur nih. Ah, oke, Mas Herwan dan Pak Terian, Ya, ini nanti direkam. Jadi baik. kalau misalnya nanti mau diulang-ulang lagi bisa. Terus transkripnya juga ada, ntar saya taruh di grup sekalian. Oke, baik. Oke, terima kasih atas sinerginya nih Mas Herwan. Terima kasih Ya, Pak Terima Terian. kasih. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Ayo, banyak. Pak Mas Eh, Herwan. Koyo, Pak Terian, Mbak Tias, dan ya, semuanya. ya. Ya, Semoga manfaat bagi kita semua ya. Iya, amin. semoga bermanfaat. Iya. Amin. Terima Oke, kasih banyak. terima kasih. Saya matiin ya. Ya, selamat malam.